Selamat pagi sahabat Delima yang terkasih. Pada hari ini, Jumat, tanggal 14 Juni 2024, nats renungan buat kita semua tertulis di dalam Bilangan 14 ayat 18. Demikian bunyinya. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih, kita melihat betapa baiknya Tuhan di dalam memelihara kehidupan kita. Ada sifat-sifat Allah yang kita kenal lewat ayat yang telah kita baca tadi. Yang pertama, Tuhan itu berpanjang sabar. Betapa memang Tuhan selalu sabar menunggu kita untuk kembali atau berbalik ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bangsa Israel selalu meninggalkan jalan Tuhan, selalu lari dari keinginan Tuhan, selalu menyembah ilah lain, selalu memberontak terhadap Allah. Demikian juga dengan kita. Kita sering mendukakan hati Tuhan. Kita tidak turut akan firman-Nya. Kita selalu berbuat sesuka kita saja. Bagaimana kita senang, bahagia, tanpa peduli dengan firman Tuhan, tanpa peduli dengan perkataan Tuhan. Karena itu Tuhan selalu menerima perbuatan yang tidak adil karena kita. Dia tidak menerima balasan dari perbuatannya yang panjang sabar tadi. Yang kedua, kasih setianya berlimpah-limpah. Allah begitu dan sangat mengasihi umatnya. Dia mengasihi bangsa Israel, bangsa pilihannya. Dia mengasihimu, dia juga mengasihiku. Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi sahabat Delima yang terkasih. Walaupun kita sering berontak terhadap Allah, tetapi kasih setianya selalu memberkati kita. Kasih setianya terus dan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan selalu memberkati karena kasih setianya itu berlimpah-limpah. Dia memberikan matahari, udara, waktu, dan kesempatan. Demikian buat saya hari ini. Kasih setianya berlimpah-limpah. Hari ini saya sudah genap berumur 47 tahun. Kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupanku. Ada banyak berkat, ada banyak proses-proses yang Tuhan buat di dalam kehidupanku. Bagaimana dengan kehidupan saudara, sahabat Delimaku yang terkasih? Ada banyak berkat, ada banyak kasih, ada banyak yang sudah kita terima dalam kehidupan ini. Saya hari ini 47 tahun, sahabat Delima umur yang keberapa? Dan sudah berapa lama mengenal, mengetahui kasih karunia yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita ini? Sudah berapa banyak? Apakah masih terhitung? Buat hidup saya, kasih setianya tidak pernah terhitung. Karena berlimpah-limpah. Kasih setianya tidak pernah berhenti. Walaupun kita sering memberontak, kita tidak taat, kita melanggar firman-Nya, tapi berkat-Nya terus dan terus dan selalu baru setiap waktu. Hari ini saya mendapat kesehatan, besok saya mendapat berkat yang lain, besoknya saya dapat berkat apa? Berkat itu terus mengalir di setiap waktu. Tapi berkat yang saya syukuri hari ini, saya berulang tahun yang ke-47, dan 47 ini sudah banyak dan berlimpah-limpah berkat Tuhan yang saya terima. Karena itu, sahabat Delima yang terkasih, mari kenali berkat Tuhan yang kau terima. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum
oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sifat Tuhan yang ketiga, Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran kita. Allah Maha Pengampun. Setiap kesalahan akan diberikannya pengampunan. Setiap pelanggaran akan diberikannya pengampunan bagi setiap orang yang datang meminta pengampunan kepadanya. Karena itu Allah Maha Pengampun. Maka hidup manusia tidak ada yang sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita harus terus datang kepada Tuhan, kepada Allah kita yang baik, meminta pengampunan agar dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita akan diampuni. Sadar atau tidak sadar, sahabat delima juga dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan pelanggaran, dipenuhi dengan berbagai-bagai kesalahan. Karena itu, mari dekatkan diri kepada Tuhan, meminta pengampunan yang berasal dari Tuhan agar hidup kita terus diampuni. Sifat Allah yang keempat. Tetapi tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya ketiga dan keturunannya keempat. Karena itu sahabat delima, dosa yang dilakukan Bapa akan diturunkan, diperhitungkan Allah kepada anaknya, kepada keturunan ketiga, kepada keturunan keempat. Karena itu kalau berbuat dosa, mungkin lewat renungan ini, mari pikir-pikir dulu. Karena yang menerima hukumannya tidak hanya kita, tapi ikut anak-anak kita, sampai keturunan kita ketiga, sampai keturunan kita keempat. Karena itu sahabat delima yang terkasih, mari kembali kepada Tuhan. Kenali Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan berkat-berkat yang kita butuhkan. Dia mampu dan bisa mengampuni. Hanya Dia, tidak ada yang lain yang mampu mengampuni segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita. Agar anak dan keturunan kita tidak menerima dampak dari perbuatan dosa kita. Mereka akan diberdekakan. Mereka tidak menerima dosa warisan, tapi mereka akan menerima kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Karena itu, mari sujud sembah, teruslah meminta pengampunan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan mengampuni kita semua. Amin.